Pripun Mbak I? Pripun? Gini, saya kan kemarin itu Piye? habis itu sama agent suruh ke PT ya, ke PT. Sik. Kemarin kenapa? Kemarin Kan saya kan sebenarnya udah ada agent, terus habis itu sama agent tuh ke PT itu suruh ikut proses aja gitu loh. Oh, numpang proses. Ya, numpang proses. Habis itu kan udah diproses, bikin KTP, ID ya, ID online, PAP ya. Terus ini permasalahannya itu tanggal lahir sama nama itu kan namanya ada, kalau di paspor kan ada K-nya, kalau di data sini semua itu nggak ada gitu loh. Nama paspor sama KTP Indonesia beda dikit gitu. Ya, sama tanggal lahir. Sama tanggal lahirnya beda. Ya. Tahunnya sama. Oke. Terus ya, yang ditanyakan apa? Masalahnya yang sekarang masalahnya itu tidak bisa masuk di Pernaker tanggal lahirnya. Berarti sampean posisi sekarang di Indonesia. Iya, saya posisi di Indonesia. Kenapa saat sampean sudah kejadian kepepet nyari saya? Tuh, yang telepon tadi loh. Yang telepon mana? Ya, soalnya kan saya kan lihat YouTube-nya Miss Yuni, makanya saya cari Miss Yuni gitu loh. Yuli loh ya, bukan Yuni. Oh ya, Yuli ya, maaf. Nggak apa-apa. Gitu loh. Enggak, berarti sampai sudah masuk ke PT gitu, numpang proses. Sudah. Terus gimana? Bisa. Tapi sudah angkat tangan, nggak bisa. Soalnya saya disuruh ke Dukcapil ya, suruh ngurus itu. Ngurus sendiri. Oke. Kalau misalnya di Miss Yuli bisa, saya kan nggak ngurus gitu loh. Posisi sampean sekarang ada di mana? Kenapa? Posisi sampean sekarang ada di mana? Sekarang di Malang. Tadi kan yang siang telepon itu, Miss Yulia telepon saya pas waktu tidur. Oh, itu saya mau jelaskan. Loh, lah katanya tadi sampean belum proses. Lah ternyata sama sudah proses toh. Iya, itu kan saya mau jelaskan, tapi saya masih bingung dimulai dari mana gitu loh. Walah Gusti nyon ngapura. Begitu toh ceritanya. Iya, terus gimana? Sampean saya nggak bisa bantu kalau sampean nggak connect sama kita kayak gitu loh. Jalan satu-satunya sampean harus sidang kalau tetap mau berjalan proses kayak gitu. Dan itu butuh waktu, butuh perjuangan. Iya, Mang. Berarti ini saya ngurus sendiri, bisa nggak bisa? Kalau sampean mau, sampean harus cabut berkas, terus batalin majikan itu, terus proses ulang sama kita gitu, Mbak. Majikan mana? Saya belum dapat majikan ini. Sampean belum dapat majikan, tapi sampean sudah masuk PT gitu toh. Iya, tapi ini kan numpang proses aja. Jadi kalau memang nggak bisa, PT-nya udah nggak bisa. Kalau udah gitu. Berarti kan sampean belum dapat majikan toh? Belum, majikan belum. Cuma sama agennya itu numpang proses aja, belum dicarikan majikan. Oh ya udah, sampean cabut berkas aja, cabut berkas. Terus nanti ngikut sama saya, tak bantu. Baru dicarikan majikan. Ya, kalau Miss Yuli kan majikan dulu baru proses. Betul. Kalau yang ini enggak, kalau di agent saya proses dulu. Halo Mbak. Sinyal Indonesia ternyata. Sinyalnya kurang bantuan, Mbak. Iya. Gimana? Oke. Jadi sampean cabut berkas dulu ya. Bilang aja suami tidak mengizinkan. Jadi
batal proses gitu. Mbak, Iya, sinyalnya ini loh. iya Tes. sinyalnya butuh sumbangan nah. Ya, ya benar. Dengar ya. Sampean daftarnya Ya, sudah berapa lama di PT itu? pokoknya 2 bulanan itu baru dia ngomong sekarang sudah nggak bisa. Oh, ya wis berarti rezeki ini sampean. Loh, Heeh. sudah nggak bisa. Suruh saya ngurus sendiri. Saya kan ya katanya Miss Yuli kan ada yang PT yang bisa ngurus gitu loh. Masa aku Jadi pernah saya muni ngono. berpikir iya ada di YouTube-nya. Iya, ada yang itu namanya beda, tanggalnya beda. Jadi kan saya sama dengan kasus saya. Kata Juli itu. Oke. Gitu. Sekarang sampean kalau masih Gimana? kepengen, sekarang solusinya kalau sampean masih kepengen proses ke Hong Kong, PT yang sampean tumpang proses sudah 2 bulan itu kan intinya kan sudah merasa angkat tangan kayak gitu kan. Ya, Jadi mau nggak mau sampean harus cabut berkas. Sampean sudah ID online belum? sudah. Ya udah dibikin ID online, tapi ya itu cuma tanggal lain tuh nggak bisa masuk di Kepnakes, cuma itu. Berarti belum online, belum terdaftar karena nggak connect gitu. Ya, kan ID-nya sudah. ID-nya sudah. Berarti sampean harus ngomong sama PT cabut berkas plus pembatalan ID di Desnaker. Hmm, Ya. pembatalan ID. Ya. Kalau berkasnya udah saya ambil. Sekalian sampean harus pembatalan itu ID. Kalau enggak nanti sampean ID-nya tetap nyantol di PT itu no. Enggak bisa proses. No. Oh ya wes. Sampean bilang ke PT, sampean Nggak usah. cabut berkas itu bayar enggak? Nggak usah. Ya belum ini belum ada cuma ambil berkas nggak, dia nggak ngomong apa-apa saja. Kalau yang ID itu belum Oke. ada. Pokoknya intinya di PT-nya nyuruh saya bikin gitu loh. Oke, yuk. merubah tanggal lahir itu gitu loh. Jadi belum ada kata-kata apa namanya pembayaran tak apa itu belum gitu loh. Oke, ya wes. Berarti sampean tinggal bilang ke PT untuk cabut ini loh, cabut berkas kayak gitu ya. Cabut berkasnya kan sudah. Untuk menghapus ID-nya. Menghapus ID. Ya, jadi nggak usah ya. menghapus ID online. Saya kena biaya nggak? Loh, yo gak ngerti Mbak, itu tanyanya ke PT, soalnya aku bukan tugas PT. Biasanya kalau sudah ID online biasanya kena biaya transport. Biasanya PT minta cas biaya transport kayak gitu loh. Karena kan sampean ke Disnaker kan ditemani sama pihak PT kan? Yang nggak ada, cuma dia yang ngurus. Saya nggak. Itu sinyalnya iki Mbak, sinyalnya mendat-mendat ah. Sampean aja nek jero kamar. Iya kira sinyalnya minta tolong. Oke teman-teman ya, jadi kasusnya teman-teman tuh banyak kesulitan kalau ingin ke Hong Kong. Itu kendala biasa, beda data, beda tahun, beda angka saksret, bisa beda huruf saksret kayak gitu. Tapi ya mau nggak mau ya kita harus tetap bisa untuk berusaha membantu bagaimanapun itu caranya, karena kan niatnya teman-teman itu kan ke Hong Kong untuk kerja lagi kayak gitu. Makanya dengan usaha susah sulitnya teman-teman proses ke Hong Kong yang seperti ini, jadi diperkuat lagi untuk niatnya kayak gitu loh, jadi mentalnya kayak gitu ya. Karena apa, kadang kita sudah capek-capek ngurusin bantu untuk proses sampai ke Hong Kong, karena tugas kita itu bagaimana caranya untuk teman-teman itu bisa nyampe ke Hong Kong kayak gitu, dapat majikan. Nah untuk masalah berjuang, jadi itu tergantung di teman-teman sendiri. Jadi
mampu berjuang atau tidak, bagaimana cara beradaptasi dengan majikan yang baru kayak gitu. Jangan kita ngalem-ngalem, manja-manja, menye-menye, jadi tidur kurang komplain, makan kurang komplain kayak gitu. Jadi kita harus punya strategi sendiri bagaimana caranya kita itu bisa mengatasi masalah-masalah di rumah majikan kayak gitu, karena sudah tahu sulitnya untuk cari kerja seperti ini. Jadi untuk pengen kembali lagi ke Hong Kong tapi terkendala dengan beda data, ini permasalahannya teman-teman. Tapi nggak tahu ini mbaknya sudah koet ininya apanya, sinyalnya kayaknya butuh dana untuk menyumbang sinyalnya supaya enak didengar kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi untuk teman-teman aja ya yang sudah ex Hong Kong ataupun terutama ex Hong Kong ya, kalau udah merasa beda nama itu paling tidak ditelaah dulu sebelum masuk ke PT. Jadi tanya-tanyakan dulu kayak gitu, takutnya kalau pas ketepaan, kalau mbaknya ini masih lumayan agak sedikit enak lah ya, karena kan cabut berkas nggak perlu bayar, tapi nggak tahu kita nanti kan harus cabut juga ID online-nya cabut juga ID online-nya. Jadi biar kita kalau seandainya mau bantu itu agak sedikit tidak kesulitan kayak gitu. Jadi harus kerjasamanya mbaknya harus mau mengoprek datanya untuk dibuka kembali biar tidak terkunci. Jadi aku perlu tanya juga, sudah UJK Ukom belum, medical kayak gitu ya. Oke, jadi singkat cerita ya, telepon hari ini ternyata mbaknya itu beda nama saksret kayak gitu, sama beda tahun beda tanggal kayak gitu ya, sesuai KTP Indonesia dan paspor kayak gitu. Jadi mbaknya sudah daftar 2 bulan yang lalu masuk ke PT, ternyata baru dikasih tahu kalau dia tuh nggak bisa proses angkat tangan kayak gitu. Jadi mbaknya sedikit agak bingung bagaimana untuk memulai pembicaraannya sampai sinyalnya makep-makep kayak gitu. Jadi teman-teman kalau seandainya kita kepengen ke Hong Kong, persiapan aja lah. Jadi kalau kita sudah X ya, pastikan banyak koneksi, apalagi kita selalu di internet kayak gitu kan, namanya cari usaha rezeki kayak gitu ya. Jadi paling tidak carilah majikan dulu, dapat majikan dulu baru masuk PT kayak gitu ya, supaya apa, supaya kita itu enggak keteteran kayak gitu. Kalau seperti ini kan mbaknya sudah 2 bulan nunggu-nunggu, ternyata zong kayak gitu loh, zong kayak gitu. Jadi ternyata nggak bisa dibantu, nggak bisa diproses kayak gitu. Jadi teman-teman selalu menyiapkan aja datanya, yaitu paspor, Hongkong ID, KTP Indonesia, KK, akte, ijazah, buku nikah, dan surat izin wali kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman mungkin sudah lama di Hong Kong terus aktenya nggak ada, ijazahnya nggak ada, paling tidak teman-teman harus punya akte. Itu adalah salah satu syarat. Ojo jagane engko ben PT buatin lah kayak gitu, pasrah bongkoan lah kayak gitu, jangan seperti itu ya. Jadi kita harus usaha, jadi kita harus lewat kecamatan untuk bikin akte kayak gitu ya. Jadi kalau kita agak sedikit gak mau repot, biasanya kita nyangoni aja lah pamonge, entah itu Pak kami tuwone atau sopone sing biasanya mondar-mandir kayak gitu, sangoni 100.000 kayak gitu, Pak tolong bantu saya untuk dibuatkan akte kayak gitu, diuruskan akte kayak gitu ya. Kemungkinan akan diberi kemudahan kayak gitu. Jadi untuk ngurus akte itu di kecamatan itu sangat gampang sekali teman-teman ya. Nah itu nggak nyampe 1 minggu itu ada juga teman kita itu sekitar 1 minggu itu akte sudah jadi kayak gitu. Jadi kalau kita sudah walaupun udah ex Hong Kong puluhan tahun di Hong Kong terus pulang lagi ke Indonesia, itu kita prosesnya harus mulai dari nol lagi, mau nggak mau. Biasanya kalau kita UJK sama medical PAP itu wajib kayak gitu ya. Kalau BLK balai latihan kerja itu mungkin kita sudah nggak perlu bagi yang sudah X kayak gitu ya. Jadi kita bisa untuk tunggu di rumah kayak gitu. Jadi ini adalah syarat mudah bagi teman-teman yang ingin kerja ke Hong Kong. Carilah majikan dulu. Bagaimana caranya? Siapkan fotonya harus di studio foto, pakai baju yang sopan, kemeja lah kayak gitu ya, pakai kemeja celana hitam, terus no make up, no jilbab, no cat kuku, dan kukunya harus dipotong pendek kayak gitu ya. Kalau rambutnya panjang paling tidak harus diikat kayak gitu ya, ben gak rowe-rowe kayak gitu. Terus senyum jangan lupa buncis
kayak gitu ya, supaya apa, menarik perhatian. Karena apa, dengan kita senyum buncis kayak gitu kan, berarti kita kelihatan happy. Sekali lagi, orang Hongkong nggak suka cemerut, nggak suka mencurang, apalagi menangis. Yang punya hobi menangis, sekali lagi ya, tolong kalau ingin kerja ke Hongkong jangan suka menangis. Mewek itu gak payu, di Hongkong itu nggak laku. Kadang majikan itu udah mewek atau nangis itu adalah bad luck kayak gitu ya. Sekali boleh, tapi kalau kita setiap situasi dan kondisi nangis kayak gitu, takutnya nanti teman-teman malah di interminate kayak gitu. Kita harus menjadi strong woman kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar kuat mental kayak gitu. Dimarahi senyum, dilem juga senyum kayak gitu ya. Wes pokoknya kita harus selalu rendah hati aja dan banyak senyum supaya apa, majikan kita itu terpesona pandangan pertama kayak gitu ya, supaya majikan itu lebih menyukai kita karena kita banyak senyum. Karena apa, dengan banyak senyum berarti kan auranya, keberkahannya itu akan positif pada diri kita kayak gitu. Wes gitu aja. Terus jangan lupa juga ya untuk KSUJK. Jadi teman-teman, walaupun kita sudah X puluhan tahun, kalau kita mau kerja ke Hongkong, paling tidak kalau kita interview jarak jauh, minimal yang kita keluarkan adalah video kita KSUJK. Kalau kita punya pengalaman jaga loyanka, ya sebutkan jaga loyankanya ngapain aja. Mungkin apakah maksana atau nyeka ya, menyeka badannya, atau bantuin mandi, terus dorong kursi roda, terus ganti popok apa tidak kayak gitu kan, terus bikin bubur, nyuapin kayak gitu. Nah itu biasanya juga harus disebutkan kalau teman-teman kepingin job jaga orang tua kayak gitu. Kalau jaga anak ya paling tidak teman-teman harus bisa menyanyikan lagu yang untuk anak-anak, supaya apa, kita bisa riang kayak gitu ya. Jadi anak itu kan seneng, happy kayak gitu kalau kita suka nyanyi kayak gitu. Kalau jaga bayi ya paling tidak kan kita harus bisa mandiin bayi lah, terus bikin bubur untuk bayi lah kayak gitu kan, terus ngasih susu kayak gitu. Kalau bayinya itu dahak kayak gitu, terus kita apa yang harus dilakukan kayak gitu. Terus bayinya kalau setengah malam nangis, kita harus bagaimana kayak gitu kan, dan itu yang harus kita siapkan kayak gitu ya. Oke, jadi foto untuk biodata, video untuk kita share ke majikan bahwa kita punya experience kayak gitu kan, plus dokumen lengkap seperti Hongkong ID, paspor, KK, KTP, akte, dan surat izin wali. Itu aja syarat untuk kerja ke Hongkong sebagai PRTA atau pekerja migran Indonesia kayak gitu ya. Sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye.